Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kembali lagi di podcast Dispersif Tuban bersama aku Fariska Tri Agita sebagai host. Dan tentunya kalau ada aku nih sebagai host pastinya ada narasumber dong. Nah sekarang nih aku lagi bersama ibu yang cantik, salah satu guru di SMK Negeri 2 Tuban. Kan ada ini nih Bu, peribahasa kalau tak kenal tuh maka tak sayang. Nah, kali ini nih Bu Aini bisa memperkenalkan diri dulu. Silakan Bu Aini. Terima kasih Gita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun berada saat ini yang menyaksikan podcast Dispersif, saya ucapkan semoga selalu bahagia dan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oh ya, Gita, kenalan dulu ya. Karena Iya. kalau nggak kenal nggak sayang. Iya Gita dong. berarti sayang dong sama saya. Iya Karena udah dong. kenal ya. Iya, sudah kenal Bu Aini. Setahun ya kita ya. Iya, sudah setahun. Ya, nama lengkap saya Nur Aini Aisyah. Saya guru informatika dan alhamdulillah saat ini saya mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Di sini saya bersyukur karena diberi kesempatan untuk bisa berbagi kita. Sebagai seorang guru, tugas kita adalah memang selalu belajar, mengajar, dan berkarya. Itu moto yang memang sebenarnya sedang digaungkan kita. Bukan hanya murid yang belajar kita. Dan Bu Aini sebagai seorang guru wajib juga belajar, mengajar dengan baik, dan harus berkarya atau berinovasi untuk pendidikan yang lebih baik. Seperti itu. Kalau aslinya Bu Aini adalah Bojonegoro. Saya lahir di tahun 1982, bulan Agustus tahun 24. Tanggal tanggal 24. Kemudian saya sejak kecil tuh bercita-citanya sebenarnya mau jadi dokter gitu. Wah. Ya, tapi Allah berkehendak yang terbaik nih. Saya jadi guru tuh sangat bangga dan bersyukur. Nanti kita bisa cross check ya buktinya dari cerita Siap. sore ini gitu ya. Kenapa kita bahagia jadi guru gitu ya. Siap. Boleh, Terus boleh. anak saya udah 4. Nah, sebenarnya udah lumayan tua tapi jiwanya muda. Iya, saya tinggal di Karangindah. Silakan kalau misalnya mau main kita sama teman-teman. Terus saat ini aktivitas saya sebagai ketua komunitas Belajar ID. Kemudian saya juga ko-kapten Belajar ID Kabupaten Tuban. Dan saya salah satu bagian dari tim percepatan IKM dan alhamdulillah sudah lulus guru penggerak. Nah, doakan semoga bisa di kepala sekolah ataupun pengawas yang baik. Amin. Ya, ini salah satu program pemerintah yang baru. Jadi kita sebagai seorang guru wajib untuk bertanggung jawab atas diri kita sendiri dengan bergerak dan menggerakkan. Nah, itu motonya guru penggerak kita gitu ya. Mungkin itu ya kenalan saya ya. Nanti bisa lebih lanjut. Terima kasih ya. Nah, itulah perkenalan dari Bu Aini sedikit yang keren banget. Ternyata ada moto guru penggerak ya Bu Aini. Betul. Ternyata guru itu juga ikut belajar ya, gak cuman kita sebagai siswa juga. Nah, Bu Aini, sebelum kita mulai podcastnya dan kita mengupas tuntas tentang tema kita pada kali ini, P5 Ruang Pengembangan Potensi Siswa SMK, kita jargon dulu gimana Ibu? Siap. Ya, jargonnya ada nih dari podcast Dispersif Tuban. Oke. Kita mulai ya Bu Aini. 1, 2, 3. Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan. Wah, keren banget. Iya, betul. Jargonnya meningkatkan semangat kita gak sih Bu Aini kali ini? Nah, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, ini kan kita akan mengupas tuntas tentang P5 Ruang Pengembangan Potensi Siswa SMK. Nah, P5 itu sendiri apa sih Bu Aini? Kan ini baru tahun pertama ya Bu di angkatan saya. Sebelumnya kan kurikulum K13, betul Bu? Betul. Ya, sekarang kurikulum Merdeka. Jadi bisa nih dijelaskan Bu Aini, P5 itu apa sih? Oke. Jadi P5 ini kan sebuah akronim ya. Jadi Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Secara gampangnya, pemerintah itu di kurikulum Merdeka berharap anak-anak bangsa atau para peserta didik itu tumbuh profil pelajar Pancasila
yang setelah kita kupas ada 6 dimensi kan. Betul. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada dimensi bergotong royong, dimensi bernalar kritis, dimensi berkebinekaan global, dimensi mandiri, dan dimensi kreatif. 6 dimensi inilah yang menjadi sebuah ruh gitu ya ketika kita melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu ada 2 rapot yang nantinya akan diterima oleh setiap peserta didik di semua fase. Jadi kalau di K13 kan istilahnya kelas ya. Iya. Kalau di kurikulum Merdeka itu fase kita. Jadi kalau kita di SMK itu namanya fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Jadi satu fase yang F tuh buat 2 tahun ya gitu ya. Terus P5 ini merupakan kegiatan yang disebut kokurikuler. Jadi ada 3, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Kalau yang intra itu yang sehari-hari itu kita KBM, kegiatan belajar mengajar di kelas itu disebut intrakurikuler. Ada mata pelajaran dan sebagainya. Kemudian kalau ekstrakurikuler kan sudah tahu ya, ya itu berarti kegiatan sesuai minat bakat hobi untuk mengembangkan potensi murid di luar intra. Betul. Nah ini yang baru proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu disebut kokurikuler. Kenapa? Dia masuk dalam pembelajaran tapi dia di luar mapel. Sehingga fokusnya kemana? Ke karakter, ke penumbuhan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu. Ya, itu secara gambaran global apa itu P5 dan kenapa hari ini itu penting. Karena anak-anak muda sekarang ya, generasi penerus di dalam bangsa Indonesia itu butuh untuk dikembalikan ke jati dirinya. Jangan sampai gara-gara arus globalisasi, kemudian teknologi yang luar biasa, mereka kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Sebagai karakter yang seharusnya tertanam di dalam diri setiap murid ya, mulai dari fase awal gitu ya. Jadi ada PAUD itu fase pondasi sampai A, B, C, D, E, F seperti itu ya, begitu kita. Wah, penjelasannya sudah kira-kiranya pasti teman-teman sudah membayangkan lah P5 itu seperti apa, tujuannya juga sudah dijabarkan oleh Bu Aini. Nah, terus apa aja sih tema yang sebenarnya diangkat oleh SMK 2 hingga bisa mengembangkan potensi siswa yang ada di SMK 2? Karena ya Bu Aini, setelah saya melihat perkembangan dari proyek yang pertama, kedua, dan ketiga sampai saat ini tuh perkembangan dari saya dan juga teman-teman tuh sudah sangat terlihat dari awal sampai detik ini. Bisa itu kan enggak sih Bu, kasih tahu ke teman-teman semuanya P5 itu mengambil tema apa aja di SMK 2. Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya. Jadi SMK 2 Tuban itu termasuk sekolah kejuruan atau pendidikan vokasi ya, di mana ada tema wajib yaitu kebekerjaan. Jadi di dalam P5 untuk khusus SMK ada 8 tema yang bisa dipilih, di mana setiap fase tidak sama. Jadi kalau fase E itu ada 3 tema dalam 1 tahun. Kalau fase F 2 tema dalam 1 tahun. Dan khusus yang kelas 12 itu hanya 1 tema. Ya, fase F-nya kan ada kelas 11 dan kelas 12 ya. Nah, semuanya wajib kebekerjaan. Jadi fase E dan fase F tuh semuanya ada tema kebekerjaannya. Kenapa? Karena memang SMK sebagai sekolah kejuruan, pendidikan vokasi lebih mengedepankan siap kerja. Tapi di dalam SMK sendiri lulusannya boleh memilih 3 kan, kita B, M, B, ya kan kita, B-nya bekerja, M-nya melanjutkan kuliah, kemudian W-nya berwirausaha. Oke. Jadi di dalam tema yang ada di SMK itu kita SMK 2 memilih 3 tema yang kemarin sudah kita laksanakan tahun 2002-2023. Yang pertama suara demokrasi, yang kedua kearifan lokal, dan yang ketiga kebekerjaan. Kalau tadi kalau kita banyak perubahan nih Bu di dirinya murid ya. Bagi murid yang aktif, tapi bagi murid yang pasif
mungkin menurut saya mereka tidak berdampak secara nyata. Walaupun tetap merasakan, tapi mereka mungkin tidak seperti kita yang aktif gitu kan. Ya inilah kita. Kami sebenarnya di dalam P5 guru-guru itu disebut fasilitator. Betul. Kami harus memfasilitasi murid untuk berkembang sesuai potensi masing-masing murid. Misal kita kan ibaratnya jago di public speaking kan, berarti kan harus dikasih peluang nih. Ya. Terus ada yang memang dia bukan potensinya di public speaking, tapi dia bisa berkemampuan di potensi yang lain, itu bisa diasah. Diferensiasi bahasanya. Diferensiasi itu sebagai seorang guru kita harus tahu keanekaragaman murid, menghargai perbedaan tapi tidak kemudian saling membanding-bandingkan. Jadi misalnya ketika di dalam P5 Suara Demokrasi kemarin ya, di sekolah kita bertepatan dengan pemilihan ketua OSIS. Betul. Ya, dan kita termasuk yang terpilih ya. Ya. Selamat. Ya. Jadi di dalam pemilihan ketua OSIS itu murid melaksanakan kegiatan P5 secara blok 2 minggu full ya, 10 hari, karena memang ada jam pelajaran yang dipotong untuk P5 yaitu 30% dari total. Nah, di sana setelah dihitung ketemulah 5 hari minggu pertama dan 5 hari minggu kedua. 10 hari itu di dalam tahapan pelaksanaan P5 itu ada aturannya kita. Jadi enggak terserah gitu, enggak. Pemerintah mengasih panduan nih. Jadi semua sekolah itu punya standar yang langkah gitu. Jadi pertama ada yang namanya tahap pengenalan, yang kedua tahap kontekstualisasi, yang ketiga tahap pelaksanaan, dan yang terakhir tahap hasil. Untuk panduannya, sekolah itu membuat namanya modul project. Jadi modul P5 itu berbeda dengan modul ajar yang ketika mapel mata pelajaran. Ini serunya. Jadi guru sendiri tuh dipaksa ya untuk kreatif juga gurunya, untuk berpikir solutif, untuk memahami kebutuhan murid gitu kan. Nah, jadi antara guru dan murid di kurikulum Merdeka ini diberi kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk menyalurkan potensi-potensinya dengan proyek ini gitu. Siap. Terima kasih Bu Aini. Sama-sama. Dah. Sedangkan yang sudah Bu Aini tadi jelaskan itu kan berarti P5 ini berbeda ya Bu dengan kurikulum K13. Betul. Dan gurunya juga ternyata juga ikut untuk ikut pusing nih bersama kita. Betul. Tugasnya mantap-mantap sih. Iya. Dah. Kemudian yang sudah dilakukan yang pertama Suara Demokrasi ya Bu. Betul. Ya. Kemudian kearifan lokal dan juga kebekerjaan. Nah, alur dari ketiga proyek ini bagaimana sih Bu? Jadi gini, setiap sekolah itu diberi kebebasan untuk memilih 8 tema. Dari 8 tema itu dipilih 3 ya untuk fase E. Kemudian kita melihat konteks sekolah kita atau karakteristik sekolah kita. Oh ternyata kemarin kita ingin tema yang kita pakai pertama kali adalah saat Pilketos, pemilihan ketua OSIS. Ya udah itu berarti tema yang sesuai adalah Suara Demokrasi. Betul. Setelah selesai di semester genap, kita mencoba membangun sebuah pemahaman tentang budaya. Maka kita ambillah tema kearifan lokal dengan judul Napak Tilas Kota Lama Tuban. Kita pernah nggak kepikiran Kota Lama Tuban? Jujur enggak sih. Enggak kan? Jadi dengan ada proyek itu kan mau nggak mau kita tahu. Iya. Ternyata ada kan balai desa di Perunggahan Kulon ya, yang di sana ternyata sebagai pusat Kota Lama Tuban dahulu. Betul. Dan sangat luar biasa ya ketika kita langsung datang, pembelajaran langsung ke sana bareng-bareng, belajar budaya lagi, belajar masa lalu. Mau nggak mau akhirnya anak-anak muda tahu gitu kan, yang dulunya nggak kepo jadinya mau kepo lah, mau mencari tahu sebenarnya zaman dulu ada apa. Ya seperti itu yang kearifan lokal. Kemudian yang terakhir kebekerjaan. Jadi untuk target kelas 10 kemarin, kebekerjaan itu adalah menyongsong masa depan sukses dengan kita selalu menerapkan budaya kerja. Anak-anak kita ajak ke UMKM kan kemarin di sekeliling Tuban, berbasis konsentrasi keahlian. Betul. Jadi misalnya kalau jurusan kuliner, mereka ke sebuah tempat usaha
roti ya, Iya. pembuatan roti, bakery. Kemudian kalau kita jurusan akuntansi, maka berkunjungnya ke Bank Jatim, ada Betul. yang di pajak. Iya, ada yang di Oke, pajak. jadi Betul. kan sesuai konsentrasi kalian masing-masing, kebutuhan jurusannya apa, Iya. konsentrasi kaliannya apa, seperti itu. Harapannya apa? Murid jadi tahu, oh ternyata kalau nanti saya sebagai seorang akuntan gitu ya, misalnya kalau jurusan akuntansi, kerjanya di bank seperti ini, kalau di pajak seperti ini, dan mereka harus menyiapkan diri bahwa orang sekolah itu selain untuk mendapatkan ijazah gitu ya, tapi juga menyiapkan diri untuk dapat mencari pekerjaan. Seperti itu. Betul. Terima kasih Bu Aini ya, Ya, atas jawaban yang sama-sama. luar biasa. Terima kasih juga. Terus menurut Bu Aini itu apa sih hal yang menarik tentang P5 ini? Kalau saya hampir semuanya menarik ya. Karena kalau kita melihat dari sudut pandang positif gitu ya, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak bermanfaat kalau kita mengambil hikmahnya. Bahkan di balik sebuah musibah ibaratnya, sesuatu hal yang mengecewakan pun kita bisa ngambil kan manfaat atau hikmahnya. Betul. Jadi P5 itu manfaatnya menurut saya pribadi sebagai guru dan saat ini sebagai wakil kurikulum, saya jadi tahu bagaimana kolaborasi antara murid dan guru, antara guru dan guru, antara murid dan murid. Betul. Ya kan, itu pasti ada kolaborasi. Nggak mungkin P5 sendiri-sendiri, nggak akan jalan, ya kan. Itu yang paling kerasa banget kolaborasinya, perasaan untuk berjuang mencapai tujuan yang digolkan, sesuatu apa sih yang mau yang diraih gitu ya. Itu kan kerja tim banget gitu, saling ya. Banyak kan salingnya. Banyak banget. Ya, egoisnya jadi kayak runtuh gitu kan. Betul. Itu kan hal yang menarik. Kalau di generasi muda kan egoisnya tinggi banget. Nah, dengan P5 menurut saya anak-anak mau nggak mau belajar menurunkan ego, memahami teman, beradaptasi dengan segala karakter, ya kan. Karena mereka dipaksa di-push dengan proyek itu, mereka harus berhasil. Nah, seperti itu. Oke. Kalau di SMK 2 ini kalau boleh sedikit ngasih apa ya Bu namanya, feedback gitu ya Bu ya. Kita tuh jadi ada jiwa-jiwa kompetitifnya tuh ada. Betul. Karena kita kemarin juga perlomba kayak yang suara demokrasi itu TPS terbaik. Betul. Jadi benar-benar sampai lembur Bu. Kayak, gitu. Pokoknya kelasnya harus juara lah. Betul. Dengan tetap sportif. Ya, betul. Terus gini Bu, di tema kita pada kali ini adalah P5 Ruang Pengembangan Potensi Siswa SMK. Nah, kok bisa sih P5 itu mengembangkan potensi siswa, terutama di siswa SMK? Ya, potensi siswa dikembangkan kan. Siswa atau murid itu kan lahir dengan segala bakat masing-masing, dan mereka tumbuh dengan minat lingkungan yang berbeda-beda. Betul. Di dalam P5 yang lepas dari mata pelajaran dan di sana ada proyek bersama, maka murid mau nggak mau akan muncul nih potensinya masing-masing. Yang mungkin di kelas biasanya nggak mau ngomong gitu ya, mau nggak mau ketika dia di proyek, dia diberikan sebuah tanggung jawab, dia diberikan sebuah tantangan, dia dikasih persoalan, dia kan harus berpikir solusi, pemecahan masalah, bernalar kritis. Dan dia harus kreatif. Ya, dimensi semuanya kan masuk nih akhirnya. Nah, itulah ruang yang harus dikembangkan oleh guru untuk peserta didik ataupun untuk guru sendiri. Seperti itu. Jadi kenapa P5 itu termasuk salah satu usaha untuk mengembangkan potensi murid atau siswa, seperti itu. Baik. Jadi ternyata P5 ini benar-benar dibutuhkan ya untuk anak-anak yang memang banyak yang punya potensi di berbagai bidang. Nah, sekarang P5 menurut berbagai sudut pandang warga SMK Negeri 2 Tuban. Mungkin dari Bu Aini nih sebagai guru sekaligus wakil kurikulum, ini P5 yang ada di SMK Negeri 2 Tuban itu seperti apa, Bu? Ya. SMK Negeri 2 Tuban kan salah satu sekolah pusat keunggulan SMK PK ya, dan alhamdulillah luar biasa ya dampaknya bagi saya sendiri ketika kita terpilih menjadi SMK PK. Kita mendapat bantuan, kita mendapatkan informasi yang lebih update
kita mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikannya, mau nggak mau kita menjadi contoh atau menjadi model buat sekelas sekitar. Betul. Nah, setelah di sana saya melihat SMK 2 Tuban ini lambat laun eh perkembangannya itu tidak lagi jalan gitu, berlari. Nah, itu yang kami rasakan sebagai guru. Jadi di dalam P5 itu kita dipaksa untuk melompat, untuk meraih sebuah impian yang selama ini nggak pernah muncul, tapi ini tiba-tiba gitu kan. Dan ini butuh energi yang luar biasa untuk melompat kan ya kan, untuk meraih goal gitu kan. Terus saya membayangkan ketika tahun lalu dan tahun depan kita kan mau membuat P5 juga nih. Iya. Kalau yang tahun lalu tema itu masih ditentukan oleh guru kan, Iya. maka tahun ini ingat gak kemarin saya sebar form? Ingat. Lah berarti Iya, kan iya. ini kita melihat partisipasi murid. Iya. Maunya tema apa yang Iya. dipakai di tahun ajaran 2003-2024. Betul. Ternyata suara terbanyaknya kita teman-teman di SMK 2 Tuban, para murid itu pengennya tema yang pertama gaya hidup berkelanjutan. Iya. Tema yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Dan tema yang ketiga adalah kewirausahaan. Oh. Nah, iya, jadi iya. itu nanti yang tahun ajaran baru ini 2023-2024 dengan melihat hasil survei murid kita bergerak. Jadi tidak hanya egois guru nih, sekarang Iya. suara murid kita dengerin. Iya. Itulah yang disebut kepemimpinan murid, student agency, yang ada di dalam proyek baru, bahwa murid itu sekarang harus dikasih peluang untuk berpendapat. Mereka harus dikasih hak untuk bersuara, voice. Iya. Mereka juga boleh memilih, choice. Iya. Nah, bebas, tidak boleh dipaksa-paksa. Dan terakhir mereka punya rasa kepemilikan, ownership atas kegiatan di sekolah. Oh, Seperti itu. Kan baik. itu pilihan mereka, pinginnya ini. Itu Gita. Jadi di SMK 2 kita sudah mulai mengembangkan itu. Iya. Student agency. Iya. Oke. Kan di SMK Negeri 2 Tuban kan baru kemarin ini melakukan MPLS. Nah, itu juga sudah mulai dikenalkan ya Bu, kelas 10 sudah ada materi di MPLS-nya tentang PPP, profil pelajar Pancasila. Nah, untuk sudut pandang warga SMK Negeri 2 Tubannya mungkin bisa saya tambahkan Bu ini soal sisi dari murid mewakili dari teman-teman juga, bahwa kita sangat bersyukur Bu ada P5 ini karena kita juga diajarkan public speakingnya juga ada. Terus biasanya kalau setelah selesai kegiatan kita disuruh bikin video, bikin laporan, itu juga sangat membantu. Terutama di masa sekarang itu pasti butuh itu sih Bu, kayak presentasi itu kita juga diminta untuk bisa membuat. Jadi memang P5 ini bagi kehidupan siswa-siswi SMK Negeri 2 Tuban itu membantu untuk kita lebih mengerti lah untuk mengerjakan berbagai hal gitu Bu Aini. Wah, good ya. Sip. Iya, sip banget. Iya. Ini kalau boleh saran nih ya Bu ya, Boleh, untuk boleh. tahun depan tuh lebih itu kan lagi Bu, lebih meriah lagi, lebih Siap. rame lagi. Suara demokrasinya juga rame, kearifan lokalnya juga rame, kebekerjaannya juga kita juga Nah, menikmati. Itu temanya kan udah berbeda. Berarti untuk yang diangkat kan sekarang gaya hidup Gaya hidup. berkelanjutan, Bhinneka. kemudian ke Bhinneka Tunggal Ika, sama satunya kewirausahaan. Iya. Nah, jadi kalau yang suara demokrasi berarti kembali ke proyeknya OSIS, bukan P5 lagi kan, Iya. seperti itu. Jadi memang inilah uniknya. Nanti kita bisa ngerasain banget Iya. deh perbedaan. Oke, kan, oke, seperti siap itu. ditunggu. Oke, Dan bagi siswa-siswa SMK Negeri 2 Tuban juga bisa ditunggu, dan mungkin dari teman-teman yang ada di Kota Tuban juga kalau mau ngepoin acara P5 di SMK Negeri 2 Tuban bisa mengunjungi sosial media SMK Negeri 2 Tuban. Nah, Bu, ini mungkin cukup ya kita berbincang-bincang, sudah kita kupas tuntas P5 ruang pengembangan potensi siswa SMK di SMK Negeri 2 Tuban. Mungkin kita bisa closing dulu Bu. Siap. Ya, dari Bu Aini dulu mungkin ada kesimpulan dan hal yang mau disampaikan ke teman-teman semuanya. Iya. Halo para pemirsa dengan semua usia ya. Yakin apa yang kita impikan, kita cita-citakan, dengan satu langkah itulah kita akan menuju kepada keberhasilan. Tapi kalau kita hanya diam, tidak mau melangkah,
maka semuanya akan menjadi mimpi di siang bolong. Terus melangkah untuk meraih apapun yang kita impikan, yang kita cita-citakan dengan semangat. Aku pasti bisa. Wah. SMK bisa. Gitu kan. Sip. Wah, keren banget. Terima kasih Bu Aini. Sama-sama. Sudah menjadi narasumber yang komunikatif nih buat saya di sini. Sama-sama Gita. Kamu juga menarik banget nih nge-hostnya. Wah, terima kasih. Mungkin kita bisa ketemu Bu di podcast sekolah kita. Boleh. Kalau ada waktu nih. Siap. Ya. Kita penutupan dulu ya Bu Aini ke teman-teman semuanya. Sebelumnya untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton podcast kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu stay tune di podcast-podcast lain bersama sekolah-sekolah yang ada di kota kita, di kabupaten kita, yaitu di Kabupaten Tuban ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ayo Bu Aini, kita mungkin jargon sekali lagi. Boleh. 1, 2, 3. Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.